Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan lanjutkan apa yang minggu lalu kita belajar tentang The Great Pentecost. Minggu lalu kita belajar dari kitab Yoel, hari ini juga dari kitab Yoel. Lebih banyak dari kitab Yoel, karena ada banyak sekolah Alkitab mengatakan kitab Yoel disebut adalah kitab pemulihan. Gereja sangat mengharapkan, gereja menunggu dan menantikan saudara, pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Minggu lalu kita belajar bahwa bagian Tuhan itu sudah sepenuhnya ya. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah berbuat ini, itu dan sebagainya. Tinggal bagian kita. Minggu lalu kita belajar untuk merendahkan diri kita dengan doa puasa. Dan kita sudah doa puasa selama 1 minggu. Kita bergantian, kita saling mengisi waktu-waktu yang ada untuk kita berpuasa. Nah selanjutnya Bapak Ibu, apa yang bagian kita ya supaya kita tahu, dalam kitab Yoel 2 ayat 25, Tuhan yang berjanji berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, pelahap, dan pengerip. Saya jelaskan kemarin ini gambaran dari 2 tahun masa pandemi ini saudara. Ada banyak hal yang dimakan habis. Saya tadi catat dokter yang meninggal itu cukup banyak Bapak Ibu. Dan tenaga nakes sampai Maret kemarin dari mulai pandemi sampai Maret ada 750 sekian dokter yang meninggal sampai bulan Maret kemarin. Dan ada 2000 sekian saudara nakes tenaga kerja kesehatan yang meninggal. Saudara, betul-betul kita melihat ya sesuatu yang menyedihkan selama 2 tahun ini. Itu sebabnya cukuplah saudara kita sudah lihat, dan jangan berhenti sampai di sini. Izinkan bagian Tuhan mulai bekerja. Tuhan berkata, tentara-tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tetapi kita melihat saudara dari kitab Yoel 2. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Dari ayat ini saya nggak bisa baca semua saudara, kalau sudah baca dari ayat 1. Ini bicara tentang gereja yang memberi kesempatan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya mengajar kita menjadi tentara. Untuk melakukan bagian yang Tuhan mau. Tuhan mengirimkan malaikat, saudara dan saya meresponi. Jadi kita nggak pasif, kita nggak diam. Ini menarik saudara. Nanti saudara baca di rumah dari ayat 1, ini bicara tentang gereja. Tapi Tuhan berkata pelaksana firman-Nya kuat. Siapa itu pelaksana? Tuhan. Tuhan memberitahu ini bukan kamu loh. Bukan kita loh yang perang. Ya. Tapi izinkan malaikat-malaikatnya mengajari kita untuk bagaimana kita juga percaya pemulihan. Ada bagian Tuhan, ada bagian gereja. Ya, supaya ini saudara, kelimpahan dalam segala hal. Ini menarik saudara. Surat Petrus dan surat Yakobus ini bersautan saudara. Petrus berkata sadarlah, berjaga-jagalah. Saudara, ada banyak orang yang gak sadar. Orang gak sadar bahwa banyak, tidak semua. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, bahkan dalam hidup kita saudara, itu pekerjaan setan. Tidak semua,
Tapi saudara perhatikan hal-hal yang tidak wajar. Ya, tadi saya bilang kalau suami istri maksudnya baik, nangkepnya salah. Maksudnya baik, nangkepnya salah. Orang tua anak. Saudara harus perhatiin, ini ada something. Ada sesuatu. Dan Tuhan bilang kamu gak boleh diam. Saudara sudah ngitung bisnis saudara. Oh ini bagus nih prospeknya. Semua sudah diatur. Rugi lagi. Sudah dapat sesuatu, rugi lagi. Dapat sesuatu lagi. Saudara harus cek. Ada sesuatu yang harus kita sadari. Makanya Tuhan berkata melalui Petrus, sadar. Nomor 1 ditulisnya sadar. Berjagalah. Lawanmu siapa Bapak Ibu? Si iblis. Bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan orang tua. Bukan sesama teman, bukan keluarga. Perhatiin ya. Saudara, orang banyak ngomong tuh. Kita jangan nengking setan. Nanti setannya bangun. Tidak pernah ada ayat saudara. Setan tidur. Alkitab berkata iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia cari loh. Dia lihat di Temanggung. Dia lihat di kota lain. Dia lihat di mana yang bisa ditelan. Ekonominya ditelankah? Damai sejahteranya ditelankah? Kesehatannya ditelankah? Ini pekerjaan setan, Tuhan sudah bilang. Dan saudara, Tuhan ngomongnya apa? Tunduk. Apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kalau ada setan mau pukul keluarga saudara, ada setan mau curi keuangan saudara, jangan diam. Tuhan bilang lawan. Saudara, kita nih diajari doa perang. Tahun 2000 Bapak Ibu. Saya doa puasa 100 hari. Hari ke-40 sampai ke 100. Tuhan tiap malam beri mimpi, kamu ke tempat ini ya. Kamu ke tempat ini ya. Kamu bawa minyak urapan. Saudara, itu Tuhan kita. Sebab kamu tahu, perhatiin saudara ya, perhatiin ya. Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung apa? Saudara, kenapa penderitaan? Karena diganggu terus. Jadi setannya gak diam Bapak Ibu. Setannya jalan terus. Baca di kitab Ayub. Alkitab berkata, dari mana kamu setan? Keliling dunia. Dia gak diam, dia cari mana yang bisa ditelan. Mana yang bisa ditipu, mana yang bisa dibohongin. Nah, saya udah pernah bilang ya, kalau setan yang kelihatan, kemarin ada anak-anak lucu saudara. Dia tunjukin, itu setan yang levelnya rendah. Tapi yang levelnya tinggi itu mempengaruhi pikiran. Membuat saudara jadi gak percaya sama Tuhan. Membuat kita jadi tidak berharap sama Tuhan, percuma. Membuat saudara jadi benci, jadi marah. Itu setan yang level tinggi. Gak kelihatan. Loh, kita bisa beli tanah, rumah ini kan karena itu Bapak Ibu. Ingat gak yang orang-orang dulu? Tahun 1999, nah kemarin saya bersyukur ya, saya dikirim foto, ada 2 orang saudara, almarhum. Itu yang paling mendukung saya. Waktu saya mimpi, saya kumpulkan, saya ngomong gini. Mereka semua gak ada yang dukung saudara. Tahu-tahu 2 orang ini, dia datang, dia ngomong, siapa tahu kalau Tuhan kehendaki tempat ini, bayangin kita dipinjemin saudara. Sekian tahun, tahu-tahu saya dapat mimpi setelah doa peperangan. Tuhan bilang, beli tempat ini. Saya bilang, duit dari mana? Tuhan ngajarin caranya gini-gini. Saya telepon sama yang punya loh Bapak Ibu. Dia bilang minta sekian M. Saya bilang waduh terlalu besar. Saya tawar sekian, sepertiganya. Dia bilang jangan gitu dong Pak, jangan gitu. Saya bisa ngomong saudara, tempat Bapak kan banyak setan toh. Loh kan
Papa itu seorang Tegal, kok bisa tahu? Di sini setannya banyak banget. Loh saya dengar Pak, sudahlah dari Bapak kerja juga tidak berhasil. Orang yang di sini juga tidak betah. Sudahlah kasihin ke gereja saja. Saudara kita bisa nikmati anugerah Tuhan. Kita sangat perlu mengerti pengertian ini. Seluruh saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama lu. Kenapa? Ada orang yang tidak menyadari diserang setan dia terus lawannya suaminya, istrinya, anaknya, orang dilawan terus bertengkar terus. Padahal pekerjaan setan. Mereka dibuat menderita tapi mereka nggak tahu. Makanya Tuhan berkata, tentaranya kukirim ke antara kamu. Yang pertama itu malaikat Tuhan. Yang kedua Tuhan mengajarkan kita jadi tentara. Supaya kita kemana-mana memberi pengertian. Jadi saudara jangan pikir setan gak ada. Oh jangan. Kalau dia datang, kalau dia menyerang kita diam aja lah. Diam aja, dipukul saudara. Ditelan loh Alkitab berkata. Harusnya kita ada di dalam Yesus. Kalau kita ditelan, kita di dalam siapa? Makanya orang bisa gak mengendalikan diri. Dia benci, dia marah, dia bunuh. Gak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Di dalam setan. Bayangin, ditelan. Ayat yang ngomong loh, firman yang ngomong loh. Mencari, tidak semua mencari orang dapat ditelan. Padahal gereja harus di dalam Yesus. Bukan di dalam setan. Nah ini menarik Bapak dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu saudara gak bisa melawan setan tuh gak bisa. Tuhan berkata tunduklah kepada Allah. Kalau hidup kita amburadul sama Tuhan sulit. Bu Linda pernah cerita pada waktu kami di Samarinda. Orang itu sudah ke berbagai macam gereja. Dia bisa lihat orang Kristen ini bobotnya seberapa. Dia lihat pendeta ini berbobot atau tidak. Jadi saudara, kuncinya di sini bukan oh hebat, oh itu pasukan itu hebat, oh luar biasa setan takut semua karena urapannya hebat. Bukan Bapak Ibu. Semakin kita tunduk kepada Tuhan, semakin setan berlari jauh dari kita. Yang percaya katakan, Alkitab berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari. Setelah tunduk jangan kita diam, lawan kata Tuhan. Jadi saudara doa perang apa sih? Cuman ngomong demi nama Tuhan Yesus. Engkau setan, Tuhan bersama kamu loh. Engkau setan yang membisukan. Engkau setan yang membuat ekonomi berantakan. Engkau setan, saudara sebutin. Gak semua orang harus bisa lihat. Kalau semua orang harus bisa lihat, kita gak pernah bisa doa perang. Yang mengalahkan setan itu bukan tangannya saudara. Oh teriaknya, bukan. Bukan suara kerasnya, bukan. Tapi nama Yesus. Kira-kira saudara sepakat gak nama Tuhan Yesus? Yang hebat itu yang mengalahkan. Saudara saya ingat tadi segambar ini. Keadaan dunia seperti ini Tuhan sudah bilang gereja sadarlah. Karena kedudukan bertambah kasih semakin berkurang. Ada banyak gereja tidak menyadari Bapak Ibu. Harusnya kita membuat bagaimana keadaan berbalik. Bagaimana supaya kasihnya bertambah kedudukan berkurang. Yang mesti lakukan semuanya. Yang membuat orang-orang jatuh berdurhaka. Itu tipuan-tipuan si jahat. Orang menghalalkan segala cara. Orang menipu dan sebagainya. Jatuh dalam dosa. Perangi akarnya. Setannya yang menipu. Tapi jangan cuma itu saudara. Kita minta belas kasihan Tuhan. Jadi komplit seperti Abraham, Tuhan ampuni. Seperti Yunus ampuni Niniwe. Ada doa yang defensif, ada doa yang ofensif.
Dua-duanya diperlukan. Dan saudara, kita melakukan perbuatan kasih. Hubungan suami istri, orang tua anak, antar teman. Kemarin ada sempat yang orang bilang sama saya. Dia bilang, Pak, saya belajar. Dia bilang. Anak saya bilang sama saya, Papa, kalau Papa ngomong bisa lebih pelan, kan bisa lebih baik. Kira-kira begitu saudara. Kenapa harus keras? Kenapa harus teriak? Ya. Kalau kita punya anak diomongin halus, dia nurut lebih baik kan? Kenapa harus pukul? Kenapa harus lempar piring? Ngerti Bapak Ibu? Kita nih berpikir bahwa kita hidupnya benar, cukup. Kita harus belajar saudara. Bagaimana terhadap orang tua, ngomongnya. Bagaimana menegur orang yang lebih tua. Perilaku, perbuatan, uang, tenaga. Pekerjaan gereja itu membuat seperti ini. Makanya Tuhan berkata, betapa sucinya engkau harus hidup. Karena setan kerja mengerikan. Dia keliling dunia terus, dia bergerak. Saudara, yang menarik, ada orang yang bilang sama saya, dia bilang gini, oh yang penting hidup itu benar. Kalau hidup benar, itu cukup. Saudara, saya mau tunjukkan ayatnya. Saya mau tunjukkan apakah Gabriel sedang berdosa, apakah Daniel sedang berzina seperti Daud. Kita lihat. Dalam Daniel 10 ayat 13-14. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Menentang aku, Gabriel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia. Di sana berhadapan dengan raja orang Persia. Raja orang Persia ini bukan manusia, ini bicara tentang penguasa negara Medi Persia. Setan itu punya level. Ada setan kecil, ada setan penguasa kota, ada setan penguasa negara. Ini penguasa negara. Siapa yang bilang, oh pasti Gabriel lagi dosa loh. Disuruh Tuhan, dia berdosa di tengah jalan. Mana saudara? Itu malaikat. Oh jangan-jangan Daniel lagi tertarik dengan istri orang. Tidak Bapak Ibu. Daniel sedang doa puasa. Dia menunggu-nunggu. Tuhan, kapan kau tolong? Kapan kau memberi pengertian? Ternyata 21 hari. Berkatnya ditahan. Ini saya mau membuat pengertian yang seimbang. Hidup benar itu harus. Yang sepakat katakan. Tapi jangan saudara berkata, oh cukup hidup benar. Kita nggak mungkin setan mengganggu. Kita nggak mungkin ada setan yang mencoba. Saya udah bilang ya, setan itu pencuri, pembunuh, aktif semua sudah. Sudah dijelas loh, berkeliling loh. Di kitab Ayub juga sama. Ditanya dari mana kamu setan? Aku keliling dunia. Persis saudara. Nah, kita belajar tentang Daniel waktu Daniel minta pengertian dari Tuhan. Dan sebetulnya saudara, kerinduan Daniel tidak seberapa besar dari kerinduan Tuhan untuk memberikan Daniel pengertian. Bayangin loh. Saudara punya prinsip ya. Kerinduan Tuhan untuk menolong saudara jauh lebih besar daripada kerinduan saudara minta ditolong. Bisa ngerti nggak? Kerinduan Tuhan untuk menolong saudara jauh lebih besar daripada kerinduan kita untuk minta saya buktiin. Coba saudara kalau lagi doa, saudara kalau lagi hatinya nggak enak, saudara kalau sudah mulai goyah, saudara ngomong apa di hati? Mana tuh buktinya Tuhan nggak tolong, betul nggak?
Kapan? Kok aku belum ngalami? Itu bukti bahwa kerinduan saudara minta ditolong itu jauh lebih kecil daripada kerinduan Tuhan untuk menolong. Halo? Yang percaya katakan, kerinduan Tuhan untuk menolong jauh lebih besar. Ngomong, kerinduan Tuhan untuk menolong saya jauh lebih besar daripada kerinduan saya untuk minta ditolong. Nah, saya mimpi aneh loh hari Sabtu kemarin. Saya mau sampai Minggu, tapi nanti minggu depan. Dalam mimpi itu Tuhan tuh berkata, perangi berkat-berkat yang menahan. Yang menahan berkat. So kan berasa. Ini aneh nih, ada yang nahan. Itu harus perangi, saudara. Jadi bagian Tuhan sudah kirim. Tapi ditahan oleh si jahat. Apalagi kalau Daniel berbuat dosa, waduh parah. Makanya kemarin saya ngobrol-ngobrol beberapa orang yang lama. Saya bilang jangan curi waktu kerja. Jangan curi waktu, jangan curi hal-hal yang lain. Pada waktu Pak Samiton memberitahu saya, itu bicara gereja itu hubungannya cuma trust, saudara, percaya. Kita nggak mau seperti dunia cara kerjanya. Tapi kalau sudah salah gunakan, salahnya sama Tuhan, ngeri, saudara. Engkau akan dihambat oleh setan. Banyak hal. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kita harus mengerti semuanya. Lalu perhatiin ya, ini Gabriel. Aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari yang terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Setelah Mikael menggantikan Gabriel berperang. Saudara, memang Mikael itu malaikat perang. Gabriel malaikat pemberi berita. Tugasnya beda. Tuhan kirim Gabriel tepat. Daniel puasa, dikirimnya Gabriel. Memberitahu pengertian. Apa sih akhir zaman? Di tengah dihambat, saudara, lihat. Jadi jangan, orang kalau hidupnya benar, itu otomatis setan gak menyerang, gak ada ayatnya. Pak. Alkitab mengatakan dia berkeliling mencari. Tuhan Yesus saja dilawan kok. Apalagi saudara dan saya. Ini loh, kita perlu semua dengan pengertian. Kalau tanpa pengertian nanti kita ngawur. Semua perang, tidak Bapak Ibu. Nanti minggu depan kita mau belajar tentang life proportional. Tidak berlebih, tidak berlebih. Ayatnya banyak, itu menarik sekali. Begitu saudara berlebih, ya, terlalu sopan saja nggak benar saudara. Saudara lihat, kalau kita lihat orang terlalu sopan tuh nggak enak banget. Saya sering guyon dengan seseorang, kamu jangan terlalu sopan, gak enak rasanya. Sopan boleh, tapi jangan terlalu sopan. Halo? Amin Bapak Ibu. Ya jadi begini saudara. Tuhan ngatur. Mikael memang perang. Dia kira, Tuhan lihat, itu lihat Gabriel. Kamu datang sana gantiin. Gabriel bagian memberitahu. Makanya pada waktu Maria mau diberitahu sama Tuhan, yang datang Mikael atau Gabriel? Gabriel. Kalau yang datang Mikael, wah itu lagi hamil bisa gugur saudara. Mikael kan perang kasar. Gabriel halus. Hai Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki namanya Yesus. Amin. Caranya halus. Pada waktu rasul-rasul dirantai, nah itu Mikael yang datang. Dipukul jebret, rantainya lepas. Lihat, Mikael tepuk tangannya. Petrus, ada tanda serunya. Bangun kamu. Itu Mikael.
Tuhan tuh mengatur semua terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan, makanya saudara nikmati anugerahnya. Nah saudara, ini menarik ya. Saudara harus tahu kalau kita doa perang itu jangan merasa kita hebat. Ini paling bahaya, sungguh. Berseru camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, tuanku Raja Josafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejutkan laskar yang besar ini. Sebab kita seringkali takut saudara. Hari-hari ini saudara, laskar yang terbesar yang paling sering adalah di medsos. Membuat orang jadi takut, membuat orang waduh gimana, kapan hari tahu teman saya, bukan ya orang yang sudah pernah, buat saya saudara ini aneh loh. Orang kalau 20 tahun tidak pernah ketemu, 40 tahun gak pernah ketemu, nyari-nyari saya, itu ada something saudara. Ya. Ini tahu-tahu ngomong lagi, Pak doain, berdoa, jemaat ajak doa, Pak ajak doa. Jangan ada pandemi selanjutnya, aduh Pak saya gak betah, saya kasihan lihat orang yang susah. Saudara saya bilang, ya betul Bu, saya setuju. Dalam pandemi kan gak semua saudara, gak semua orang ekonominya bangkit loh. Banyak yang rontok Bapak Ibu. Jadi jangan izinkan saudara, jangan sepakat biar ada pandemi lagi. Ayo kita doa, minta belas kasihan Tuhan. Kita doa tahan kekuatan musuh. Kita mintakan ampun kesalahan kita, kesalahan bangsa kita. Yang sepakat, katakan. Jadi gereja tidak boleh diam. Tapi menarik di sini, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi saudara sadar, selama kita melakukan doa apapun, itu bukan karena kita, karena Tuhan. Yang sepakat katakan, lihat saudara, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka mendaki pendakian Sis, kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang Yeruel. Saudara kadang-kadang kita tidak sadar, oh hebat nih, aku yang menyerang. Kita cuma dipakai tubuhnya, cuma dipakai responsifnya kita saudara kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, perangi, ya Tuhan. Lawan, ngomong, demi nama Yesus. Itu aja. Yang perang malaikat-malaikat Tuhan. Halo, bukan kita. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda, Yerusalem tinggal di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Sudah lihat caranya kalau sudah lihat selanjutnya. Itu cuma mereka nyembah Tuhan. Makanya sudah kalau datang kebaktian, jangan nunggu, oh nanti mau firman, jangan. Ikut nikmati pujian penyembahan. Yang sepakat, katakan. Jadi bagian pertama kita merendahkan diri dan puasa. Bagian kedua kita siap berperang seperti yang Tuhan mau. Bukan berperang maunya kita, tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga saudara, adalah ini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Saudara, ini sebuah perubahan gaya hidup. Semua yang terbatas, mata bajak yang kecil, berubah jadi pedang yang sangat besar manfaatnya. Pisau-pisau pemangkas yang kecil tugasnya, fungsinya berubah jadi tombak. Ini perang, bukan biasa saudara. Jadi kita mesti merubah. Oh aku lemah, gak bisa. Saudara harus berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Saudara ternyata peperangan kita paling banyak tuh di sini. Setan mencoba membuat saudara kecewa, membuat kita putus asa, membuat kita stres, kita berkata bangkrut. Memang kita begini, cerai. Itu omongan-omongan yang dipancing supaya kita keluar seperti itu. Tuhan berkata tidak, kamu yang lemah berkata aku kuat. Yang tidak berdaya, bayangin tidak berdaya loh. Baiklah orang tidak berdaya berkata apa Bapak Ibu? Aku pahlawan. Ini deklarasi Bapak Ibu.
bergeraklah, datanglah hai segala bangsa, segenap penjuru, berkumpullah ke sana, bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Saudara bayangin ya, orang-orang tidak berdaya Tuhan ingin kita jadi pahlawan. Coba kalau kita melakukan sesuatu, orang itu dipakai Tuhan. Kita dihargai, sebetulnya bukan kita yang kerja, Roh Tuhan yang bekerja. Halo? Amin. Kasih karunia Tuhan bukan kita. Baiklah bangsa bergerak maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dan segala bumi. Ini menarik saudara. Ayunkanlah sabit, kata Tuhan. Jadi kita gak boleh diem. Sabitnya harus diayun. Sebab sudah masak tuayan. Bicara jiwa-jiwa nomor 1. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. Artinya apa? Perpindahan kekayaan saudara. Saya bilang kisah Rasul belum terjadi. Zaman kisah Rasul belum terjadi. Rasul-rasul masih bingung. Rasul-rasul tiap hari bergumul untuk orang-orang kudus. Ngumpulin duit, minta sana ayo. Bukan minta-minta, mengingatkan, ayo Akhaya, ayo daerah kota ini. Kamu ingat ya, ini dia selalu memotivasi. Itu zaman kisah Rasul, belum mengalami kelimpahan. Dan Tuhan ingatkan, ini sekarang kejahatan mereka. Saudara dan saya sudah waktunya kekayaan orang-orang fasik harus pindah kepada orang benar. Halo, bicara nih, orang-orang. Bagian kita saja, kita doa sama Tuhan. Begitu dikasih tanda kita bergerak, kita bisnis seperti yang Tuhan mau. Semua dalam tuntunan. Tidak boleh diem doa, enggak. Begitu Tuhan kasih tanda ini, saudara bergerak. Tapi sekali lagi ya, jangan kebablasan. Semua harus proporsional. Yang percaya katakan, yang saudara yang gak enak ya. Banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Artinya lembah penentuan apa? Sudah nggak ngapa-ngapain. Penentuan nih, mau kiri apa kanan tapi belum memutuskan. Mau melakukan apa yang Tuhan mau atau tidak di tengah-tengah. Ada orang yang terus seperti ini saudara. Hanya melihat, wait and see dan tidak responsif. Tadi bagi saya cerita saudara. Pertama tentang teman saya yang 40 tahun tidak ketemu. Dia kontak, hanya kita janjian datang kumpul di tempat saya. Berapa tahun yang lalu, 20 tahun. Ya, hamba Tuhan, istrinya sudah lama gak pernah sudah SMS aja enggak. Bisa telepon. Apakah ini betul? Pertamanya dia Pak Petrus Hadi, dia takut salah. Ya betul. Pet. Mulai sudah, wah aku enggak ini ngomong Pet ini mesti orang yang kenal dan jauh lebih tua. Ini loh saya tante ini. Saya tahu saudara, itu bukan sesuatu yang biasa. Makanya saudara harus membedakan, saya bilang tadi serangan setan harus ada, ini enggak wajar nih. Ini kenapa 20 tahun telepon saya. Saya lagi doa Tuhan kamu dan pimpinanmu Tuhan apa yang harus aku buat. Aku harus ngapain Tuhan? Saya doa sudah waktu itu. Nah ini sama. Saya lupa tepatnya. Ada mungkin seminggu yang lalu. Ada orang yang 20 tahun, tepat loh. Tahun 2002, saya sebetulnya tidak ketemu orang itu saudara. Tidak ketemu. Saya ketemunya dengan orang yang bersangkutan. Tapi ternyata orang yang telepon saya ini adalah orang yang mengajak orang yang bersangkutan itu datang kebaktian KKR. Jadi saya sampai bilang, kenapa kamu telepon saya? Dia bukan nabi saudara, tajam enggak. Enggak tahu Pak, kok pengen cerita sama Bapak. Saya tahu ada sesuatu. Saya tahu hari ini saya harus ceritakan dan banyak tempat harus ceritakan. Karena ini sesuatu yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan menguatkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah ceritanya, orang ini cerita Pak, sayalah orang yang mengajak teman saya yang stres berat. Kenapa stres berat? Dia kecewanya berat. Jadi hati-hati saudara.
Karena dia punya cara sendiri, pengertian sendiri. Ini hati-hati loh, Alkitab berkata loh, ada orang yang giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Saya taunya dulu doa tok, saya dilengkapi kemarin. Doa puasa loh. Ingat ya cerita saya, suami istri yang anaknya 2 laki, beda setahun tapi yang anak yang gede tidak naik sekelas, tidak naik setahun jadi sekelas. Pada waktu mau kuliah, cerita singkat, mereka butuh duit, orang tuanya 60 juta untuk kuliah, saudara. Betul-betul tidak punya duit. Dan betul-betul tidak mau minta-minta. Oh, sedulur-sedulurnya nih, tolong dong 10 juta, tolong dong 5 juta, tolong dong. Tidak, saudara. Mereka tuh karakternya, mentalnya bagus. Artinya tidak mengharapkan sedulur untuk minta, tidak. Dia doa dan puasa. Nah, saudara hati-hati loh. Doa dan puasa dari pihak suami dan pihak istri, saya cerita singkat saja ya. Dua-duanya minta, Tuhan gerakan ciciku, gerakan adikku, gerakan orang tuaku, gerakan familiku, supaya mereka pinjemin uang. Gerakan-gerakan, bayangin Bapak Ibu, doa puasa. Tapi tanpa pengertian yang benar. Berharapnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada siapa? Manusia. Tuhannya bukan jadi raja, tapi jadi jongos. Tuhan jamah tuh, ciciku Tuhan. Jamah engkauku Tuhan. Aku mau telepon, aku mau pinjam duit. Supaya dia minjemin duit ke saya. Bayangin. Cerita singkat, 2 sisi. Satu pun tidak ada yang minjemin. Dia ngomong, bahasa Ibraninya tuh punya apa tuh, orang Jogja bilang prek gitu ya. Betul-betul dia tidak mau hubungan sama keluarga lagi. Dan yang lebih sedih sudah, dia tidak mau ke gereja. Dia kecewa, mana Tuhan? Aku doa puasa, mana buktinya? Bayangin. Makanya kalau doa puasa Bapak Ibu, bukan kita memaksakan kehendak. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Halo? Supaya kehendak Tuhan yang terjadi tidak terhambat tadi 21 tahun. Daniel puasa. Saya dalam hati saudara, saya nggak pengen dengar cerita itu lagi. Wong aku sudah ngerti kok. Tapi di situ saya tahu, kenapa 20 tahun yang lalu peristiwanya. Dan orang ini mau cerita. Mungkin untuk semua saudara yang lagi streaming. Ada teman-teman saya juga lagi streaming sore ini. Ada orang yang sering kali kecewa karena dia berharap yang salah. Kecewa karena caranya tidak seperti cara Tuhan. Kita paksa, harus ciciku, harus engkauku, harus orang tuaku, harus Tuhan. Jamah mereka. Bayangin dia kecewa sama Tuhan. Dia nggak mau. Sekarang sudah bagus saudara. Tapi yang membuat saya sedih cuma satu. Dia tetap di gereja itu ya. Tapi dia bukan di gereja yang saya layani, dia gereja lain. Pendetanya bilang itu mah kebetulan kamu. Dia nggak boleh kesaksian Bapak Ibu. Ini yang teman saya sedih itu di situ. Saya bilang Pak Petrus kalau ke Bandung ajak kapan-kapan ketemu ya. Saya bilang boleh. Coba Bapak cerita. Sayang saudara, jadi apinya nggak menyala. Padahal pertolongan Tuhan luar biasa, butuhnya cuma 60 juta. Ingat ceritanya. Saya di khotbah tuh nggak ngomong soal deklarasi, nggak Bapak Ibu. Saya cuman guyon, saya ingat banget. Saya bilang, saudara, dia ngomong hari pertama sudah dijemput mobil sama temannya. Moh. Wes, bahasa Jawanya, ora gereja-gerejaan. Hari kedua, ini penting saudara, ternyata orang tuh perlu spirit seperti itu loh. Di tempat kita tuh perlu saudara yang full timer ya, yang rindu pelayanan, perlu seperti itu. Yang kedua dia datang lagi. Ditelepon, enggak aku nggak mau datang, didatangi saudara, tetap nolak. Aneh hari ketiga saudara. Dia orangnya bisa timbul nggak enak.
Dia ngomong dalam hatinya, nanti kalau orang ini datang, aku sudah tolak teleponnya, aku tak ikut. Datang saudara, padahal sudah ditolak loh. Dijemput tetap di depan rumahnya. Mau gak mau dia ganti baju, pergi kebaktian. Duduknya di luar gedung, King Shopping Center, Bandung. Nah anehnya, dia nyantolnya pada waktu orang ketawa. Karena saya ngomong, nanti mulai besok ya, kamu kalau bangun tidur habis mandi, lihat cermin, tunjukkan. Saya cuma bilang Tuhan punya banyak cara. Ini perlu deklarasi nih. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Coba ngomong, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Yang percaya katakan, karena 20 tahun orang ini cari saya, aneh. Jadi membuat saudara jangan mesti begini. Kalau Tuhan nolong harusnya gini dong. Kalau Tuhan nolong harusnya papa saya. Kalau Tuhan nolong harusnya adik saya dong. Kalau Tuhan nolong harusnya orang ini dong. Kalau Tuhan nolong enggak tentu saudara. Tuhan punya banyak cara. Halo. Ih saya merinding saudara. Saya hampir nolak loh telepon itu. Saya pikir saya udah tahu kok. Saya bilang kenapa ya. Dia sama ngomong. Pak ingat Pak tahun 2002. Waktu mau 2002 tak hitung. 20 tahun ada apa ya? Saudara bayangin, kondisi begitu parah. Dia cuma tertarik guyonannya saya. Dan sekarang saya lagi saudara, dia deklarasinya bukan percaya loh. Nah saudara jangan ngerti juga, oh nek gitu nanti aku nek deklarasinya jangan percaya. Bukan, ini karena orang yang begitu tertekan dan salah ngerti. Di gerejanya salah ngerti. Dia doa puasa salah ngerti, salah cara. Dia ngomong bangun tidur, mandi, dia nunjuk ke kaca. Rumahnya kan kecil, 3 meter lebarnya, sekian meter kayak supermarket kecil, belakangnya kamar, makan dan segala macam. Pendek Bapak Ibu. Jadi seluruh keluarga tahu dia 7 tahun. Dia berkata, dia sebut namanya, hei kalau anakmu dua-dua mau kuliah, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kamu. Sambil bercanda Bapak Ibu. Istrinya bilang gelok, iki gelok. Orang ini setelah ikut kebaktian jadi edan. Anaknya sudah bilang, Papa, Mama, aku rela gak kuliah. Aku mau kerja supaya aku dapat duit, aku bisa kuliah. Apakah bapaknya beriman? Tidak loh Bapak Ibu. Saya di sini lihat betapa rendah hatinya Tuhan. Dengan ngomong bercanda, Tuhan tetap nolong. Tapi saudara sudah ngerti jangan bercanda, ngerti Bapak Ibu ya. Levelnya harus tahu. Sore mandi gitu lagi. Dia berkata dalam nama Yesus, hei kalau anakmu bakal kuliah, jadi bahan ketawaan. Waduh ini suamiku edan, ini baru ikut kebaktian edan. Dia ngomong terus tiap hari jadi kebiasaan. Dia cuma bilang, oh pendetanya ngomong kok. Ngomongin orang bayar katanya. Saya waktu cuma gitu. Ngomong firman gak bayar. Ya, aku orang bayar kok ngomong gitu terus. Ingat sudah apa yang terjadi? Zaman ini bukan handphone loh. 2002 belum handphone waktu itu. Telepon rumah masuk temannya dia orang Bandung. Itu dia cerita. Betul-betul waktu jual pabrik sulitnya setengah mati. Utang bunga berbunga sampai dia stres gak bisa bayar bunga. Dia telepon karena teman baik, tolong bantuin dong. Kamu punya teman gak? Aku punya pabrik begini-begini, aku mau jual. Dia stres saudara. Aduh gimana lagi gak mikir gini, sudah kecewa sama Tuhan. Ke gereja aja gak mau suruh bantu dia, gak mau saudara. Tahu-tahu telepon masuk dari Jakarta. Aku cari di Sinar Harapan katanya. Saya ingat sekali dia ngomong Sinar Harapan. Sama Pikiran Rakyat itu betul lah. Pikiran Rakyat itu Bandung. Apa namanya? Koran Bandung. Zaman itu belum WA-WA-an gak ada. Aku sudah cari kriteria pabrik yang seperti ini. Gak dapat. Dia kaget sudah. Dia cubit tangannya. Ini yang mau telepon sama atau bukan? Yang satu mau jual, satu mau beli. Saya mau tanya, itu Tuhan atau kebetulan kira-kira? Ini yang ngomong pendeta loh saudara. Itu kebetulan, bayangin. Saya tuh sedih saudara. Pendetanya bilang itu kebetulan. Yang satu
telepon jual pabrik, yang satu mau beli pabrik, itu kebetulan. Betul itu kebetulan, tapi siapa yang ngatur? Ngerti Bapak Ibu? Kenapa detik yang sama? Pada waktu telepon dari Jakarta masuk, dia punya alasan. Sorry, ada telepon masuk. Dia pengen memberhentikan pembicaraan. Saya makanya hati-hati saudara. Jangan anggap kebaikan Tuhan itu kebetulan. Kita bisa bernafas itu anugerah Tuhan. Halo? Kita bisa memberi kasih karunia Tuhan. Kita bisa pergi pelayanan, itu kasih karunia Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa puasa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Halo? Jangan curi kemuliaan. Tapi jangan kebablasan. Ini kebablasan. Itu kebetulan. Saya sampai heran. Makanya orang itu gemes dia ketemu saya, Pak. Kapan Bapak ke Bandung? Nanti kalau aku datang dikira aku minta komisi. Saudara tahu ini sombongnya bukan main. Makanya hati-hati. Orang yang sombong, orang sombong tuh kaya belum tentu Bapak Ibu. Ini orang gak punya duit sombongnya setengah mati. Jadi diceritain pada waktu yang temennya yang jual pabrik telepon. Aku mau kasih komisi. Hanya kata-kata komisi. Dia marah. Dia ngomong, aku bukan broker rumah. Aku bukan maklar. Dia kesinggung. Makanya hati-hati loh. Orang kan sering bilang, orang yang sombong tuh kaya belum tentu Bapak Ibu. Dulu papa saya bilang, kamu kalau naik mobil ya, jangan klakson deket-deket. Kenapa Pi? Karena hati orang gak tahu. Jangan pikir, orang yang naik sepeda itu rendah hati, belum tentu. Dari jauh kamu tet cukup sekali. Nanti belum lihat tet supaya dia minggir. Jangan lagi udah dekat, tet, itu dia marah. Ngerti Bapak Ibu ya? Orang yang sombong belum tentu Bapak Ibu. Orang kaya belum tentu. Dia marah loh. Kurang ajar ya. Aku dianggapnya, aku punya toko. Aku ini tidak menipu. Wah, sudah lihat. Seringkali kita bukan nipu. Ini saya punya toko. Halal. Kenapa saya dikatakan maklar rumah? Aneh enggak? Padahal siapa yang membuat Tuhan sebentar jadi maklar rumah? Siapa? Siapa yang membuat? Tuhan. Nah ini loh, kita menolak cara Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ada banyak cara Tuhan nolong, belum tentu cocok dengan selera saudara. Saudara apa yang terjadi? Dia masih sombong. Istrinya diberi mimpi bahwa seperti yang kamu ngomong, Tuhan punya banyak cara. Suaminya sih ngomong, kalau orang itu telepon aku lagi, aku terima. Bayangin sombongnya kayak gitu. Aku sampai heran, Tuhan tuh rendah hatinya luar biasa. Sejahat-jahatnya kita. Kalau hati kecil kita tuh nyari Tuhan. Tuhan itu pengen ketemu kita. Oh ya? Ya. Saya di sini belajar rendah hati Tuhan luar biasa. Sombongnya luar biasa. Orangnya telepon lagi. Teleponnya ke istrinya. Istri bilang ini. Dia gak mau sama suaminya lagi. Dia sama istrinya bilang, tolonglah terima. Aku tuh seneng banget, aku sudah gak punya utang. Aku sudah jual pabrikku, aku seneng, aku sudah bayar utang. Dia cuma ucapan syukur. Istrinya bilang, ini ngomong sama suaminya. Begitu diterima suaminya, ya aku terima. Nomor bankmu berapa sekian? Saudara, dia cerita sama yang Jakarta kirim. Butuh 60 juta Bapak Ibu. Tuhan kasih berapa? 600 juta. Kok dikatakan kebetulan ya? Saya sampai bingung. Ngerti Bapak Ibu? Rendah hati tidak mudah. Dia bisa beli rumah di Kopo Permai. Sampai dia bilang, Pak nanti kalau Bapak datang tak ajak ya Pak. Jangan ke rumahnya. Ke tokonya aja Pak. Oh tokonya laris banget Pak. Dari depan sampai belakang jadi supermarket Pak. Bapak tak ajak ke situ. Moga-moga ketemu orangnya. Saya deg-degan juga saudara. Nanti dikira saya minta komisi. Saudara saya cerita ini saudara ngerti? Saudara ngerti? Kenapa 20 tahun ada orang yang telepon saya. Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi percayalah Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan kecewa.
Amin. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau punya cara-cara yang ajaib. Engkau punya waktu yang tepat untuk menolong kami. Yang penting Tuhan, buat kami seperti orang tadi. Last minute hari ketiga, tidak menolak Engkau Tuhan. Seperti kau ke kubur 3 hari. Hari ketiga Yesus memberi kesempatan. Siapa yang percaya Yesus selamat. Jangan kami terlambat meresponi tubuh dan darah Yesus yang menguatkan, merubah hidup kami. Supaya pisau pemangkas menjadi tombak, mata bajak menjadi pedang.